Pada suatu waktu di awal tahun 2000-an, hiduplah seorang pria bernama Pak Ihsan di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kehidupan Pak Ihsan dimulai dengan sangat sederhana. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang tidak memiliki lahan sendiri. Kedua orang tuanya hanya menggarap sawah milik orang lain untuk mencukupi kehidupan hidup. Meskipun begitu, mereka tetap bekerja keras untuk bertahan. Sejak kecil, Pak Ihsan sudah terbiasa membantu orang tuanya. Ia bertanggung jawab mengembalakan ternak milik tetangga maupun para saudagar kaya yang tinggal di desa itu dan di desa-desa sekitarnya. Ternak-ternak itu bukanlah milik keluarganya, melainkan milik orang-orang berpunya yang mempercayakan hewan-hewan tersebut kepada Pak Ihsan dan keluarganya. Ketika Pak Ihsan mencapai usia sekolah, ia sempat bersekolah di sekolah dasar SD. Namun keterbatasan ekonomi keluarganya membuatnya hanya mampu bersekolah hingga kelas 4. Dengan dua adik perempuan yang lebih muda, orang tuanya tidak lagi mampu membiayai pendidikan Pak Ihsan. Akhirnya ia harus berhenti sekolah untuk membantu keluarganya. Ia kembali bekerja di sawah dan terus menggembalakan ternak. Meskipun terpaksa putus sekolah, Ihsan memiliki impian yang besar. Ia tidak ingin nasib adik-adiknya yang sama seperti dirinya. Ia bertekad bekerja keras agar bisa menyekolahkan kedua adik perempuannya hingga mereka dapat meraih pendidikan yang lebih tinggi. Di dalam hatinya, Ihsan bermimpi agar kedua adiknya bisa bersekolah hingga ke perguruan tinggi, bahkan mencapai gelar sarjana. Untuk mewujudkan impian itu, Pak Ihsan tahu bahwa ia harus bekerja keras. Namun dengan keterbatasan yang dimilikinya, ia hanya bisa membantu orang tuanya di sawah dan tetap mengembalakan ternak. Hingga suatu hari, kesempatan datang kepadanya. Seorang saudagar kaya yang dikenal oleh warga desa bernama Pak Jabar menawarkan pekerjaan kepada Ihsan. Pak Jabar adalah seorang saudagar yang cukup disegani di desa itu. Berasal dari keturunan Arab, Pak Jabar memiliki perawakan yang khas, hidungnya mancung dan wajahnya mencerminkan ciri khas Timur Tengah. Tidak hanya kaya, Pak Jabar juga dikenal sebagai orang yang sangat taat beribadah dan disegani karena kebaikan hatinya. Di mata warga desa, Pak Jabar adalah contoh orang beriman yang menjalankan agamanya dengan penuh ketulusan. Dengan bekerja di bawah Pak Jabar, Ihsan melihat harapan baru untuk masa depan adik-adiknya. Ia yakin dengan kerja keras dan ketekunannya, ia akan mampu mengumpulkan cukup uang untuk memberikan pendidikan yang lebih layak bagi adik-adiknya, agar mereka tidak harus menghadapi kehidupan penuh keterbatasan seperti yang pernah ia alami. Suatu hari Pak Jabar datang ke desa dan berbicara kepada orang tua Ihsan serta beberapa warga desa. Ia menyampaikan rencananya untuk membeli sebidang tanah di selatan desa dan mendirikan pabrik jamu. Ini mengejutkan banyak orang karena meskipun Pak Jabar dikenal sebagai pengusaha, ia juga sering mengalami kesulitan dalam bisnisnya. Pada saat itu, istri Pak Jabar sedang sakit parah dan tak lama setelah rencana pabrik itu diumumkan, istrinya pun meninggal dunia. Meskipun duka menyelimuti hidupnya, Pak Jabar tetap melanjutkan rencananya dan mendirikan pabrik jamu tersebut. Pabrik itu tidak terlalu besar, hanya bangunan sederhana dengan dinding-dinding yang ditutup seng. Namun ukurannya cukup luas dibandingkan rumah biasa. Setelah pabrik berdiri, Pak Jabar mulai mencari karyawan, terutama anak-anak muda di desa. Ihsan yang saat itu tidak memiliki banyak pilihan bekerja, dengan senang hati menerima tawaran bekerja di pabrik tersebut. Meskipun sebelumnya ia tidak pernah bekerja di pabrik jamu, Pak Ihsan dengan cepat beradaptasi. Pak Jabar mengajarinya berbagai hal tentang pembuatan jamu, mulai dari jamu pegelinu, sakit kepala hingga jamu untuk sakit gigi. Pada masa-masa awal hanya ada 5 orang karyawan, termasuk Ihsan. Selama 3 bulan pertama pabrik tersebut berkembang perlahan-lahan. Pak Jabar kemudian memperkerjakan beberapa ibu-ibu dari desa untuk membantu di bagian belakang pabrik, memastikan kualitas jamu yang akan dipasarkan. Karena dedikasi dan kerja kerasnya, Pak Ihsan pun dipercaya untuk mengatasi proses produksi. Ia bertanggung jawab sebagai pengontrol kualitas, memastikan setiap saset jamu yang diproduksi memenuhi standar yang diharapkan. Seiring berjalannya waktu, pabrik jamu milik Pak Jabar mulai dikenal oleh masyarakat luas. Produk-produknya yang dikemas dalam bentuk serbuk saset mulai diminati banyak orang. Jamu-jamu tersebut dianggap ampuh untuk berbagai keluhan kesehatan, dan semakin banyak pelanggan yang merasa cocok dengan racikan jamu dari pabrik kecil tersebut.
Kepercayaan Pak Jabar kepada Iksan semakin besar dan Iksan pun semakin mahir dalam menjalankan tugasnya. Dengan kerja keras dan pengawasan Iksan, pabrik jamu tersebut tumbuh dan berkembang. Usaha yang awalnya sederhana kini mulai membawa hasil yang menjanjikan dan Pak Iksan merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Pak Jabar yang semula dikenal sebagai pengusaha jamu yang sederhana dan terhormat, kini muncul dengan perubahan drastis setelah 8 bulan hilang pasca penutupan pabrik jamu akibat kasus keracunan. Ia kembali dengan gaya hidup yang jauh lebih mewah, mengenakan pakaian necis, mobil baru dan penampilan yang sangat rapi. Hal ini membuat Iksan terkejut dan sedikit bingung karena terakhir kali ia bertemu dengan Pak Jabar, pria tersebut terlihat kusut dan penuh masalah. Saat berbincang, Pak Jabar mengungkapkan bahwa dia tidak lagi berminat melanjutkan usaha jamu yang telah membawanya ke masalah besar. Sebaliknya, ia memiliki rencana baru membuka pabrik rokok. Pak Jabar menyampaikan bahwa pasar rokok jauh lebih menguntungkan dan ia memiliki investor yang siap mendukung rencana ini. Iksan, yang selama ini setiap bekerja dengan Pak Jabar, merasa dilematis. Di sisi lain, ia senang melihat bahwa Pak Jabar bangkit dari keterpurukan dan menawarkan pekerjaan lagi setelah masa-masa sulit tanpa pekerjaan. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang terasa aneh dengan perubahan Pak Jabar yang terlalu mendadak dan mencolok. Apa yang sebenarnya terjadi selama 8 bulan itu? Meski ada keraguan, Iksan memutuskan untuk menerima tawaran Pak Jabar karena merasa tidak punya banyak pilihan. Kebutuhan keluarga dan adik-adiknya untuk tetap bisa sekolah mendorongnya untuk kembali bekerja di bawah pimpinan Pak Jabar. Namun, dalam benaknya Iksan tak bisa menghilangkan rasa penasaran dan khawatir tentang bagaimana Pak Jabar bisa berubah sedemikian rupa dalam waktu singkat. Seiring waktu, Iksan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan gelap di balik bisnis rokok ini, terutama karena cara Pak Jabar menjalankannya tampak semakin misterius. Pertanyaan-pertanyaan terus muncul. Apa yang dilakukan Pak Jabar selama menghilang? Dari mana datangnya kekayaan tiba-tiba ini? Dan yang paling penting, apakah Iksan siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi ke depannya? Setelah 2 minggu pelatihan intensif dan kerja keras, akhirnya produk rokok racikan Iksan mulai diproduksi di pabrik yang dibangun kembali oleh Pak Jabar. Para pekerja, terutama ibu-ibu yang baru belajar melinting rokok, semakin terampil dalam proses pembuatan. Mereka bekerja dengan penuh semangat, terutama karena produk ini adalah hasil racikan dari rekan mereka sendiri, Iksan. Rokok-rokok tersebut mulai dipasarkan ke beberapa toko dan kios di sekitar desa, bahkan beberapa di antaranya dijual di warung-warung di kota terdekat. Pak Jabar memanfaatkan jaringan lama yang sudah dibangun sejak berjualan jamu, sehingga penjualan awal rokoknya mendapat sambutan yang cukup baik. Racikan rokok Iksan yang menggunakan campuran tembakau dan bumbu-bumbu rempah tradisional seperti cengkeh memberikan rasa unik yang tidak ditemukan di produk rokok lainnya. Penjualan rokok ini terus meningkat dan tak lama kemudian permintaan dari luar daerah mulai berdatangan. Pak Jabar dengan bangga memamerkan keberhasilan produk baru ini dan Iksan yang awalnya hanya seorang pekerja biasa kini mendapat posisi penting sebagai orang yang bertanggung jawab atas produksi dan kualitas rokok. Dia merasa bangga bisa membuktikan kemampuannya, terutama karena ini juga berarti kesejahteraan bagi keluarganya. Namun, seiring berkembangnya bisnis rokok ini, Iksan mulai melihat bahwa Pak Jabar kembali menunjukkan sifat lamanya, ambisius dan selalu menginginkan lebih. Pak Jabar mulai merencanakan ekspansi besar-besaran dan tekanan semakin meningkat di pabrik. Iksan pun mulai khawatir apakah keberhasilan ini akan bertahan lama atau apakah ada lagi rahasia yang tersembunyi di balik kesuksesan bisnis rokok ini, seperti halnya yang pernah terjadi dengan bisnis jamu sebelumnya. Iksan merasa bingung dan sedikit canggung berada di rumah Pak Iksan. Meskipun makanan enak dan fasilitas lengkap, suasana di rumah itu terasa aneh. Dia sering melihat Pak Jabar dan Pak Iska berbicara berdua dengan suara pelan dan penuh rahasia. Terkadang, Iksan merasa seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting, tetapi dia tidak diikut sertakan dalam pembicaraan itu. Hari demi hari berlalu, dan Iksan mulai menyadari bahwa hubungan antara Pak Jabar dan Pak Iska lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Pak Jabar seringkali menyebut bahwa Pak Iska sebagai teman curhat,
Tetapi Ihsan merasakan ada aura mistis di sekitar Pak Iska. Dia selalu berbicara dengan tenang dan bijak, seolah memiliki pengetahuan hal-hal yang tidak terlihat. Suatu malam ketika Ihsan sedang menonton televisi sendirian, dia mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Dia melirik ke jendela dan melihat Pak Jabar dan Pak Iska sedang berdiri di halaman, menghadap ke arah laut. Mereka tampak serius dengan gestur yang seakan sedang melakukan sebuah ritual. Ihsan merasa tidak enak dan memutuskan untuk tidak mengganggu mereka. Keesokan harinya, Ihsan ditanya oleh Pak Jabar tentang pengalamannya selama di rumah Pak Iska. Ihsan pun menceritakan semua yang dia lihat dan rasakan. Pak Jabar tersenyum, tetapi ada sesuatu yang dalam tatapannya matanya yang membuat Ihsan merasa tidak nyaman. "San, kamu tahu kan, kekuatan spiritual bisa datang dari mana saja. Kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana," kata Pak Jabar, membuat Ihsan semakin penasaran dengan hubungan mereka. Setelah beberapa waktu, Pak Iska mulai mengajari Ihsan tentang berbagai rempah-rempah dan bagaimana cara memilih yang terbaik untuk produk rokok mereka. Dia juga memperkenalkan Ihsan pada berbagai teknik pengobatan tradisional dan kekuatan herbal. Ihsan merasa senang dan terinspirasi, tetapi di sisi lain, dia merasa terjebak dalam dunia yang tidak sepenuhnya dia pahami. Satu malam, setelah sesi pembelajaran, Pak Iska menatap Ihsan dengan serius. "Jangan sekali-kali meremehkan kekuatan yang ada di sekitarmu, Ihsan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita lihat, tetapi mempengaruhi kehidupan kita," ujarnya dengan nada serius. Ihsan merasakan ketegangan di antara mereka dan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pabrik rokok itu semakin menghantuinya. Meskipun bisnis rokok berjalan lancar, Ihsan mulai meragukan jalan yang mereka pilih. Apakah sebenarnya tujuan Pak Jabar dan Pak Iska? Apakah keberhasilan ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan? Ihsan tidak tahu, tetapi dia merasa ada yang tidak beres dan mulai berusaha mencari tahu lebih dalam tentang Pak Jabar dan hubungan misteriusnya dengan Pak Iska. Ihsan merasa dirinya terjebak dalam dunia yang tidak dikenalnya. Setelah hampir 8 bulan bekerja di pabrik rokok milik Pak Jabar, ia tidak menyangka bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya ke sebuah ritual yang penuh misteri. Awalnya, segalanya berjalan lancar. Ihsan dan Pak Jabar berhasil membangun kembali usaha rokok yang sempat terpuruk. Dari usaha kecil-kecilan, pabrik tersebut kini semakin berkembang dengan jumlah karyawan yang terus bertambah. Suatu hari, Pak Jabar mengajak Ihsan berkeliling dan Ihsan merasa senang bisa melihat pantai selatan untuk pertama kalinya. Namun, perjalanan itu berujung ke sebuah desa sepi yang membuat Ihsan semakin penasaran. Di rumah Pak Iska, yang ternyata adalah guru spiritual Pak Jabar, Ihsan merasakan sesuatu yang berbeda. Di sana dia disambut dengan makanan enak, namun jauh dari keramaian pabrik yang biasa ia lihat. Hari demi hari, Ihsan hanya menghabiskan waktu di rumah Pak Iska, tidak melakukan pekerjaan yang biasa ia lakukan di pabrik. Sementara itu, Pak Jabar dan Pak Iska keluar untuk urusan yang tidak ia ketahui. Hari ketiga, Pak Iska menjelaskan bahwa malam itu ada ritual penting yang harus diikuti oleh Ihsan. Meski merasa ragu, Ihsan hanya bisa mengangguk setuju. Malam itu suasana mencekam menyelimuti desa. Pak Iska datang dengan ayam cemani dan berbagai sesaji yang tampak misterius. Ihsan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi jawabannya belum ia dapatkan. Dengan suara tegas, Pak Iska menginstruksikan agar Ihsan mengikuti semua yang dikatakan tanpa banyak bertanya. Ketika ritual dimulai, cuacanya yang awalnya cerah mendadak berubah menjadi panas yang menyengat. Ihsan merasa jantungnya berdebar, menciptakan ketegangan di dalam dirinya. Ketika Pak Iska memukul tanah 3 kali, suasana semakin aneh. Ihsan merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan malam. Mbak, sumonggo Nyai Ratu Monggo, seru Pak Iska memanggil sosok yang tidak terlihat. Ihsan merasa hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Semua yang terjadi terasa seperti film horor yang tidak ada habisnya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya seperti terpaku di tempatnya. Keluarga dan teman-temannya Ihsan mulai menghantuinya dalam pikirannya. Dia teringat betapa kerasnya perjuangannya untuk mencapai titik ini. Namun, kini dia harus memilih apakah ia akan melanjutkan perjalanan ini bersama Pak Jabar dan risiko yang mengintai.
Ataukah ia akan berbalik dan meninggalkan semua yang telah dibangunnya? Dengan keberanian yang tersisa, Ihsan memutuskan untuk tetap di sana, berharap bisa mengatasi semua ketakutannya dan menemukan jawaban dari ritual malam itu. Dalam benak terlintas harapan bahwa mungkin pabrik rokok ini akan menjadi jalan menuju kesuksesan yang ia impikan, asalkan ia bisa melewati ujian yang akan datang. Ritual itu belum berakhir dan Ihsan merasa bahwa nasibnya sedang diperjuangkan dalam kegelapan malam di antara ritual dan rahasia yang menyelimuti pabrik rokok milik Pak Jabar. Setelah ritual yang menegangkan itu, Ihsan merasa lega. Meski ada rasa penasarannya mengganggu pikirannya, dia mencoba untuk memahami makna dari apa yang baru saja terjadi. Meskipun semua itu ternyata nyata, dia tidak dapat menyingkirkan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Cuaca yang mendadak berubah, suara ayam yang gelisah, dan gerakan rambut Pak Jabar yang aneh seolah-olah membentuk suatu tanda. Saat Ihsan melangkah keluar dari ruangan, suasana malam yang tenang menyambutnya. Hujan yang deras kini tinggal gerimis dan angin dingin berhembus lembut. Dia melihat Pak Jabar masih berada di dalam ruangan, tampak khusyuk dengan tatapan kosong. Ihsan menggelengkan kepalanya, berusaha menepis segala dugaan tentang apa yang baru saja dilihatnya. Namun, saat Ihsan kembali ke tempat tinggalnya, pikirannya terus terbayang pada ritual itu. Apa semua ini benar-benar bisa membantu pabrik Pak Jabar? Tanyanya dalam hati. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Di dalam pikirannya, timbul rasa ingin tahu dan keraguan yang semakin mendalam. Hari-hari berikutnya, Ihsan mulai mempersiapkan setiap detail di pabrik rokok Pak Jabar. Dia ingin tahu apakah ritual itu benar-benar memberikan dampak positif. Ternyata meskipun cuaca masih tidak menentu, produksi pabrik berjalan dengan baik. Tak ada satupun masalah yang muncul dan pendapatan pun meningkat. Masyarakat di sekitar pun mulai berdatangan untuk membeli rokok. Seolah-olah ada daya tarik tersendiri yang membuat mereka ingin membeli dari pabrik tersebut. Namun, di balik semua itu, Ihsan merasa ada yang tidak beres. Beberapa kali dia melihat bayangan melintas di sudut matanya ketika dia bekerja sendirian di pabrik. Suara-suara aneh sering terdengar, terutama di malam hari, seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ketika dia menceritakan hal ini kepada Pak Iska, jawaban yang dia dapatkan membuatnya semakin bingung. Kadang, Nyai Ratu tidak hanya memberi berkah, tetapi juga menjaga keseimbangan, ucap Pak Iska dengan suara serius. Kita tidak boleh melupakan apa yang sudah dipersembahkan. Jika kita mengabaikan itu, bisa jadi ada konsekuensinya. Ihsan merasa ketakutan menjalar di tubuhnya. Apakah ritual yang mereka lakukan ini benar-benar akan membawa berkah, atau justru menuntun sesuatu yang lebih besar? Perasaan cemas itu mengganggu pikirannya hingga suatu malam. Saat dia sendirian di pabrik, Ihsan merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Dia berbalik tetapi hanya menemukan bayangan samar di sudut ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Dengan keberanian yang tersisa, dia memanggil nama Pak Jabar dan Pak Iska. Ada siapa di sini? Suaranya terdengar gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Ihsan berusaha menenangkan diri, tetapi perasaan tertekan itu semakin kuat. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar ritual yang mereka lakukan. Mungkin keberadaan Nyai Ratu itu membawa serta hal-hal yang tidak mereka pahami. Di saat itulah keputusan harus diambil. Apakah Ihsan akan terus terlibat dalam ritual ini, ataukah dia akan mencari cara untuk mengakhiri semuanya? Baginya, keseimbangan antara keuntungan dan bahaya sudah terlalu tipis, dan saatnya untuk mencari kebenaran di balik semua yang terjadi. Kejadian jatuhnya Bu Suci semakin menambah rasa cemas di pabrik rokok. Ihsan yang mendampingi Bu Suci di rumah sakit merasa ada yang tidak beres saat mendengar cerita dari anak Bu Suci. Rasa ingin tahunya semakin menggebu. Sosok perempuan berpakaian hijau, apakah itu terkait dengan ritual yang dilakukan Pak Jabar dan Pak Iska? Pikirnya. Setelah perawatan, Bu Suci sempat siuman sejenak dan bertanya tentang keadaan di pabrik. Ihsan, ada yang tidak beres. Saat aku masuk ke toilet, aku melihat perempuan itu. Dia terlihat marah. Ucapnya dengan suara lemah, membuat Ihsan tertegun. Kekhawatiran semakin mendalam saat Ihsan kembali ke pabrik. Dia merasa atmosfer di sana semakin berat. Suasana yang sebelumnya ceria kini dipenuhi oleh ketegangan.
Ketika dia bertemu Pak Jabar di kantor, Ihsan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Pak, apa yang terjadi di pabrik ini? Apakah ada sesuatu yang tidak kita ketahui?" Pak Jabar menatap Ihsan dengan serius. "Kamu harus tahu Ihsan, dalam setiap ritual selalu ada konsekuensi. Nyai Ratu bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Dia menginginkan sesuatu sebagai imbalan," ujarnya dengan nada penuh arti. Ihsan merasakan bulu kuduknya merinding. Di saat yang sama dia juga merasa terpanggil untuk mencari tahu lebih jauh. Dia tahu jika tidak segera menemukan jawaban, kejadian buruk akan terus berlanjut. Hari-hari berlalu dan Ihsan tidak bisa menepis perasaan aneh yang terus mengganggu pikirannya. Dia mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan di sekitar pabrik dan mendengar beberapa cerita dari karyawan lainnya. Ternyata banyak yang mengalami kejadian aneh. Dari suara bisikan di malam hari hingga penampakan sosok misterius di sudut-sudut pabrik. Suatu malam, Ihsan memutuskan untuk tinggal di pabrik setelah semua karyawan pulang. Dengan harapan bisa melihat sosok yang selama ini dia ceritakan. Dia menyiapkan kamera dan lampu senter. Dia bersembunyi di ruang kontrol, menunggu dengan penuh harap dan ketakutan. Jam demi jam berlalu dan hanya kesunyian yang menyelimuti. Tiba-tiba Ihsan mendengar suara langkah kaki yang samar. Suara itu semakin mendekat dan detak jantungnya pun semakin cepat. Dalam gelap, dia melihat bayangan sosok perempuan berpakaian hijau muncul perlahan. Ihsan menahan napas, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Sosok itu tampak mengambang, wajahnya samar, namun tatapan matanya tajam, seolah menembus jiwa Ihsan. "Siapa kau?" Ihsan akhirnya berani bertanya. Suaranya bergetar. Sosok perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu keluar pabrik. Ihsan merasa terpaksa mengikuti isyaratnya, meskipun seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Di luar pabrik, hujan kembali turun, membasahi tanah dan membuat suasana semakin mencekam. Ihsan melihat sosok itu menghilang ke dalam kegelapan, tetapi dia merasakan kehadiran yang kuat. Tanpa sadar, Ihsan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Mungkin ritual yang dilakukan oleh Pak Jabar dan Pak Iska bukan sekedar permintaan biasa. Ihsan harus menemukan cara untuk menenangkan sosok itu dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Setelah kabar duka mengenai Bu Suci, suasana di pabrik semakin tidak kondusif. Ihsan merasakan ada ketegangan yang tidak hanya menyelimuti dirinya tetapi juga di antara karyawan-karyawan lain. Tidak ada lagi suasana kerja yang harmonis, sebaliknya mereka seolah terjebak dalam lingkaran konflik tanpa henti. Suatu hari, saat Ihsan sedang mengecek laporan di kantor, salah satu karyawan menghampirinya dengan wajah ketakutan. "Mas, sopir kita, dia ditikam," teriaknya. Suara bergetar. Ihsan terkejut mendengar kabar tersebut. Hatinya berdebar keras. "Apa maksudmu? Siapa yang melakukannya?" tanyanya dengan cemas. Sopir yang dimaksud adalah seorang karyawan yang dia kenal baik, dan berita ini benar-benar menghancurkan. Sepertinya ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam di pabrik ini, dan Ihsan merasa terjebak di tengah situasi yang semakin kelam. Setelah insiden tersebut, Ihsan tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam dia terbangun oleh suara-suara aneh yang seolah memanggilnya. Dia merasa ada yang memperhatikannya, ada yang menginginkan perhatian, dan ada yang menuntut keadilan. Dari berita yang dia dapat, sopir itu ditikam oleh seseorang yang tidak dikenal saat pulang dari pabrik. Berita saksi menyebutkan bahwa mereka melihat sosok perempuan berpakaian hijau yang berdiri di dekat lokasi kejadian sebelum insiden itu. Ketakutan menyelimuti Ihsan, mengingat sosok tersebut mirip dengan dilihat Bu Suci sebelum dia meninggal. Merasa perlu untuk melakukan sesuatu, Ihsan memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang sosok itu dan hubungannya dengan pabrik. Dia mulai menggali informasi dari karyawan-karyawan lama yang mungkin tahu cerita-cerita misterius di pabrik tersebut. Dalam pencariannya, Ihsan mendengar kisah tentang seorang perempuan yang pernah bekerja di pabrik sebelum berubah menjadi pabrik rokok. Perempuan itu mengalami nasib tragis setelah terlibat dalam konflik internal yang berujung pada kematiannya. Konon, arwahnya masih berkeliaran, mencari keadilan atas kematian yang tidak terpecahkan. Ihsan merasakan beban yang berat di dadanya. Apakah semua ini adalah hasil dari ritual yang dilakukan Pak Jabar dan Pak Iska? Dia merasa perlu untuk berbicara dengan Pak Jabar dan meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini. Saat bertemu dengan Pak Jabar, Ihsan bisa merasakan ketegangan di udara.
"Pak, saya perlu tahu tentang sosok perempuan itu. Ada yang salah di pabrik ini dan saya merasa terancam," ujarnya dengan nada serius. Pak Jabar terlihat tertegun sejenak sebelum menjawab. "Ihsan, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Nyai Ratu memiliki keusahaan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita hanya bisa berdoa agar semuanya tidak semakin buruk." Ihsan merasa tidak puas dengan jawaban itu, tapi kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan semua ini. Belum ada lagi yang menjadi korban. Pak Jabar terdiam, menatap jauh keluar jendela. "Jika kamu ingin melawan Ihsan, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Tidak ada jaminan kita akan selamat," ujarnya perlahan, penuh makna. Dengan tekad yang semakin menguat, Ihsan berjanji untuk menggali lebih dalam lagi. Dia harus mencari cara untuk menenangkan arwah yang mengganggu dan menemukan kebenaran di balik semua kejadian ini, meskipun risiko yang dihadapi semakin besar. Setelah berita meninggalnya sopir pabrik akibat tindakan kekerasan, Ihsan merasa semakin tertekan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib pabrik mereka jika suasana terus-menerus seperti ini. Ketika karyawan dikumpulkan di ruangan gudang, rasa cemasnya semakin menguat. "Kenapa semua orang dipanggil?" pikirnya sambil mengamati wajah-wajah ketakutan di sekitarnya. Pak Jabar dengan wajah serius mulai menjelaskan kehilangan uang 6 juta yang dicurinya. "Siapa yang mengambil amplopku? Saya akan tahu siapa pelakunya." Suaranya bergema di dalam ruangan, menimbulkan ketegangan di antara karyawan. Ihsan merasakan hawa dingin saat Pak Jabar mengancam akan memberikan minuman yang dicampur garam kepada siapapun yang tidak mau mengaku. Ihsan tahu bahwa ini bukan sekedar kebetulan. Dia ingat bagaimana Pak Iska memberinya garam saat ritual aneh mereka. Semua karyawan tampak cemas, berpandangan satu sama lain. Tidak tahu harus bagaimana. Keterpaksaan untuk minum air garam itu adalah tindakan yang sangat tidak adil dalam melanggar etika. Setelah minum, mereka pulang dengan perasaan tidak nyaman. Ketika keesokan harinya, Ihsan mendengar tentang salah satu karyawan yang dilarikan ke rumah sakit karena sakit perut parah. Jantungnya berdebar. Ia tidak bisa dibiarkan, pikirnya. Ketika kabar kematian karyawan itu sampai ke telinganya, Ihsan merasakan dorongan kuat untuk mencari kebenaran di balik semua ini. Dia tidak percaya bahwa Pak Jabar bisa kehilangan uang dengan cara yang begitu ceroboh. Sifat pelit Pak Jabar jelas mengindikasikan bahwa uang tersebut seharusnya aman. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehilangan uang. Dengan semangat baru, Ihsan mulai mengumpulkan informasi. Dia berbicara dengan rekan-rekannya, mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang merasa tertekan, namun tidak ada yang berani bersuara. Kalau kita tidak bersatu, semua ini tidak akan ada habisnya. Ihsan mencoba meyakinkan mereka, kita harus mencari cara untuk mengumpulkan semua ini. Pak Jabar tidak mungkin bertindak seperti tanpa alasan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak keanehan yang muncul. Ternyata beberapa karyawan yang memiliki masalah dengan Pak Jabar juga mengalami hal yang sama. Ancaman, intimidasi, dan bahkan kehilangan barang berharga. Ihsan pun mulai merasakan bahwa ada hubungan antara ritual yang dilakukan oleh Pak Iska dan kekacauan di pabrik. Dia semakin yakin bahwa mereka terjebak dalam permainan yang lebih gelap. Dan untuk bisa keluar dari situasi ini, mereka harus menghadapi kebenaran yang mungkin lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Ihsan berencana untuk menyelidiki lebih jauh, mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan oleh Pak Iska dan mengapa Pak Jabar bersikap demikian. Mungkin sudah saatnya dia mencari bantuan dari orang-orang yang pernah mengalami hal serupa untuk menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, bayang-bayangan sosok perempuan misterius yang mengawasi pabrik ini tidak pernah jauh dari pikirannya. Ihsan merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat, sesuatu yang menunggu untuk mengungkapkan kebenaran. Ihsan berusaha berpikir jernih dalam situasi yang semakin kacau. Setelah mendengar cerita dari pamannya, semua kejanggalan di pabrik mulai terurai dalam benaknya. Dia merenungkan semua kejadian aneh yang terjadi di pabrik, mulai dari kematian misterius 2 karyawan hingga perilaku Pak Jabar yang semakin mencurigakan. Ketika pamannya menceritakan bahwa ada sosok tinggi membawa pentungannya yang lihat di depan gerbang pabrik, Ihsan merasakan ketakutan menggerogoti hatinya. Apa semua ini hanya kebetulan? Atau ada yang lebih besar dan lebih gelap di balik semua ini?
gumam Iksan dalam hati. Setelah diskusi panjang dengan orang tuanya, keputusan untuk keluar dari pabrik semakin menguat. Mereka tidak ingin Iksan menjadi korban selanjutnya dari permainan kotor Pak Jabar. Walaupun gaji yang didapatkannya cukup menggiurkan, keselamatan dan kehidupan yang lebih baik jauh lebih berharga. Dengan perasaan campur aduk, Iksan mengambil keputusan. Ia bertekad untuk berbicara dengan Pak Jabar dengan mengajukan pengunduran dirinya. Pak Jabar, saya ingin mengajukan pengunduran diri, ucapnya menahan rasa cemas. Pak Jabar memandangnya dengan tatapan tajam, seolah menilai keteguhan Iksan. Kenapa, San? Kamu baru saja mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan karyawan lain. Apa kamu tidak nyaman? Rasa nyaman itu sudah tidak ada lagi, Pak. Saya merasa ada yang tidak beres di sini. Kejadian-kejadian aneh ini membuat saya dan karyawan lain merasa tidak aman, jawab Iksan berani. Ekspresi Pak Jabar berubah, menunjukkan bahwa ia tidak terima dengan keputusan Iksan. Kamu akan menyesal, San. Kamu tidak akan menemukan pekerjaan yang sebaik ini di tempat lain, ucap Pak Jabar. Suaranya terdengar penuh ancaman. Tapi Iksan sudah tidak bisa terpengaruh lagi. Keputusannya bulat. Dia lebih memilih resiko kehilangan pekerjaan ketimbang hidup dalam ketakutan. Setelah keluar dari pabrik, Iksan merasakan beban berat di pundaknya mulai menghilang. Meski cemas tentang masa depannya, ia merasa lega. Dia pun bertekad untuk mencari pekerjaan lain dan menjauhi segala hal yang berhubungan dengan pabrik mistis yang membuatnya mual. Di luar pabrik, Iksan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke tempat yang dipenuhi kegelapan dan rasa takut. Namun, rasa curiga akan Pak Jabar dan pabrik rokok itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Apa yang terjadi di dalamnya dan berapa banyak lagi yang akan jadi korban? Iksan bertekad untuk mencari tahu kebenaran itu, meskipun ia sudah keluar dari situ. Iksan kemudian memutuskan untuk bertanya pada rekan-rekannya yang masih bekerja di pabrik. Ia ingin memastikan apakah mereka juga merasakan hal yang sama dan mencari cara untuk mengungkapkan semua kebusukan yang terjadi di sana. Dia mulai menyusun rencana untuk mengumpulkan bukti dan merangkul karyawan lainnya agar bisa bersatu melawan kebijakan Pak Jabar. Satu hal yang pasti, Iksan tidak akan tinggal diam dalam kegelapannya mengancam hidupnya dan teman-temannya. Setelah mendengar saran dari pamannya, Iksan merasa keputusan untuk meninggalkan desa adalah hal yang tepat. Dia berkemas dan pergi ke kota menjauh dari segala ketakutan yang menghantuinya. Di kota, Iksan mendapatkan pekerjaan di sebuah toko pakaian kecil. Meskipun tempatnya tidak besar, gaji yang ditawarkan cukup tinggi untuk ukuran pekerja pemula. Dan ini memberikan sedikit ketenangan. Selama sekitar 8 bulan bekerja di toko pakaian, Iksan mulai merasa stabil. Namun di dalam hati dia masih merasa gelisah dan rindu untuk kembali ke desa. Suatu ketika saat sedang beristirahat, dia mendengar kabar bahwa ada pabrik rokok baru di Malang yang sedang mencari karyawan. Tanpa ragu, Iksan memutuskan untuk melamar pekerjaan di sana. Di Malang, Iksan mulai dari nol lagi, tetapi dia cepat beradaptasi. Dia bekerja keras dan membangun reputasinya sebagai karyawan yang handal. Setelah 3 tahun, Iksan berhasil menabung cukup untuk memulai usahanya sendiri. Dia teringat akan impiannya memiliki usaha peternakan ayam yang sederhana di desanya. Namun sebelum kembali ke desa, Iksan teringat peringatan dari pamannya. San, jangan pulang dulu, Pak Jabar masih mencarimu. Ingatnya, dengan hati-hati Iksan menunda kepulangannya dan melanjutkan pekerjaan di Malang. Setelah hampir 5 tahun berada di luar desanya, Iksan mendapat kabar mengejutkan. Pabrik rokok milik Pak Jabar ditutup secara tiba-tiba dan dibiarkan terbengkalai. Berita ini menyebar dengan cepat di kalangan warga desa. Mereka mengatakan bahwa Pak Jabar mengalami gangguan kejiwaan setelah ditinggal semua karyawannya dan pabriknya yang tidak berfungsi. Dalam benak Iksan, perasaan campur aduk muncul. Dia merasa lega mendengar pabrik itu tutup, tetapi sekaligus khawatir tentang keadaan Pak Jabar. Bagaimana bisa seorang yang dulunya sangat berkuasa kini jatuh ke kondisi seperti ini? Beberapa tahun kemudian, Iksan akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa. Dia merasa sudah saatnya untuk memulai usaha peternakan ayam yang telah lama diimpikannya. Namun setibanya di desa, dia menemukan bekas pabrik rokok itu sudah dirobohkan dan digantikan dengan pertokoan yang ramai. Meski demikian, rumor tentang Pak Jabar masih beredar. Warga desa bilang Pak Jabar meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tapi tidak ada yang tahu pasti, ucap salah satu seorang tetangganya. Kabarnya dia masih mengamuk di dalam pabrik sebelum akhirnya ditutup. Mendengar cerita ini, Iksan merasa jantungnya berdebar. Dia penasaran akan kebenaran di balik semua ini.
Kenangan akan ketakutan dan ancaman dari Pak Jabar menghantuinya. Apakah semua ini hanya mitos atau benar adanya? Ihsan mencoba untuk melupakan masa lalunya dan berfokus pada usahanya. Dia mulai membangun peternakan ayam kecil di lahan miliknya. Meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya, Ihsan berusaha melangkah maju. Dalam perjalanan baru ini, dia berdoa agar tidak ada lagi kegelapan yang mengintai kehidupannya. Meski ada banyak tantangan di depan, Ihsan yakin bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kehidupan yang lebih baik dan jauh dari pengaruh buruk yang pernah mengancamnya.